PMO Kabupaten Tanah Tidung. Eh, izin juga yang terhormat juga fasilitator PSP yang sudah hadir di sini Pak Tri Cahyono, Pak Faisal monitor. Bu, hadir. Iya, terima kasih Pak. Pak Sudirman belum ada ya? Belum hadir, Bu. Karena memang di undangan itu nggak Hmm. ada namanya Pak Sudirman, Bu, di Oh, seperti itu siang. ya. Ya, Baik Pak nanti ya. mungkin dicek lagi undangannya. Oke, Izin baik. Ya. memang untuk Pak Sudirman bulan Oh, tidak ada kah? kemarin iya tidak ada pendampingan Iya, Bu. Pak Sudirman tidak ada. Baik, ya. Terima kasih infonya Mbak Hin. Ya, Bapak Ibu untuk selanjutnya akan dipaparkan tentang pendampingan pada sekolah Pak Rahmat yang pada SDN atau mulai TK Pembina dulu Pak Tri. Izin Pak hadir. Pak Tri sudah ada di Zoom ini? Ini tadi sempat ada Bu, cuma ini Kayaknya sepertinya keluar belum lagi. masuk Zoom. Ya, jadi untuk itu mungkin kita mulai dengan dari STN 2 Tanah Tidung dulu Pak Rahmat Faisal. Pak Rahmat monitor Pak. Ya, Bu. Ya, izin Pak Rahmat mungkin bisa mulai melaporkan hasil dari pendampingan di SDN Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung yang dilakukan pada bulan Mei kemarin. Untuk itu kami persilakan Pak Rahmat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Yang saya hormati, eh, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung, Pak Zulfiansyah. Selamat siang, Pak. Teman-teman dari BPMP Kaltara, kemudian dari BGP, kemudian yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Aryani Arsyad. Selamat siang, Ibu. Oke, saya ingin menyampaikan terkait dengan hasil pendampingan saya, ya, di bulan Mei kemarin di SD Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung. Saya mulai dari perencanaan pembelajaran bahwa untuk KOSP, kemudian ATP, dan modul ajar baik itu modul P5, ini berdasarkan hasil pendampingan saya di bulan Mei itu sudah selesai semua, itu ya. Dan saat ini teman-teman guru dan kepala sekolah di SD Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung ini sedang sedang fokus lagi untuk kelas 2 dan kelas 5, ya, karena untuk sekolah TU2 ini memang berada di angkatan yang kedua, ya, jadi sudah akan masuk di tahun kedua, sehingga yang akan melaksanakan KM nanti itu adalah untuk kelas 2 dan kelas 5 seperti itu. Sehingga mungkin dalam waktu dekat juga guru-guru yang berada di jenjang kelas 2 dan kelas 5 juga akan menyusun terkait dengan perencanaan pembelajaran. Dan hasil diskusi dengan Pak Robi dan teman-teman guru yang sempat hadir di kegiatan PMA tersebut, bahwa guru-guru yang sudah memiliki pengalaman, ya, di dalam menyusun perencanaan pembelajaran akan mendampingi atau akan mementori, ya, teman-teman guru yang lainnya untuk menyusun perangkat pembelajaran tersebut. Dan saya harapkan, ya, teman-teman guru, ya, supaya bisa menyelesaikan mungkin sebelum tahun ajaran baru seperti itu. Mungkin untuk minggu ini atau beberapa minggu ke depan mungkin guru-guru masih sibuk dengan mengolah data dan pembagian rapor seperti itu. Kemudian terkait dengan pengimbasan, ya. Nah, ini memang menjadi diskusi yang panjang, ya, dengan kepala sekolah atau Pak Robi, itu ya, terkait dengan pengimbasan, itu ya, karena memang pada saat di awal, ya, kepala sekolah itu diharapkan untuk melakukan pengimbasan ke sekolah lain seperti itu.
Nah, kemarin juga teman-teman kepala sekolah menyampaikan bahwa sebenarnya sekolah siap tuh ya, dan sebenarnya bersemangat ya untuk melakukan pengimbasan seperti itu. Namun mungkin dari Dinas Pendidikan itu bisa menyiapkan juknis ataupun mungkin ada hal-hal yang mendukung sehingga kepala sekolah itu bisa melakukan pengimbasan tuh ya, kepada sekolah-sekolah lain. Apalagi di Kabupaten Tanah Tidung itu baru satu ya, yang saat ini dalam proses sekolah penggerak tuh ya, dan baru di angkatan ketiga ini ada satu lagi sekolah seperti itu, sehingga memang ketika kita mengacu kepada implementasi kurikulum merdeka di Tanah Tidung, mungkin baiknya sekolah penggerak ini dilibatkan di dalam pengimbasan gitu ya, ataupun mungkin ada sosialisasi atau ada hal-hal lainnya yang berkaitan dengan IKM ini. Mungkin teman-teman dari SD TU 2 Tanah Tidung ini bisa dilibatkan tuh ya, apakah sebagai peserta atau juga bisa sebagai pemateri. Apalagi kalau saya melihat SDM yang ada di sekolah tersebut itu sebenarnya cukup potensinya cukup besar tuh ya, karena selain sebagai sekolah penggerak, di sekolah itu juga ternyata ada PP ya, atau pengajar praktik juga ada, kemudian guru penggeraknya juga ada beberapa seperti itu, sehingga harapannya kepada Dinas Pendidikan supaya potensi yang ada di SDN Terpadu 2 Unggulan Tanah Tidung ini betul-betul dimanfaatkan gitu ya, terutama dalam implementasi kurikulum merdeka seperti itu. Kemarin sempat berdiskusi kepada guru-guru dan kepala sekolah, bagaimana apakah siap gitu ya, sudah siap untuk melakukan pengimbasan atau praktik baik kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, dan semua guru dan kepala sekolah siap tuh ya, selama ada pedomannya atau mungkin ada surat ya yang memperkuat keberadaan sekolah penggerak itu untuk melakukan pengimbasan atau berbagi praktik baik ya kepada sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Tanah Tidung gitu ya. Mungkin itu saja Pak terkait dengan hasil diskusi kami dengan teman-teman di SDN Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung. Nah, ketika kita melihat sekolahnya memang mungkin kalau di sekolah lain banyak yang menginformasikan terkait dengan kekurangan sarana dan prasarana ataupun berkaitan dengan kekurangan anggaran tuh ya. Nah, SD Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung ini memang tidak pernah tuh menyampaikan itu, karena mungkin karena kalau kita melihat gedung sekolahnya, sarana prasarananya itu sudah lengkap semua, anggarannya juga sudah terpenuhi tuh ya. Seperti itu, sehingga kita banyak berdiskusi terkait dengan bagaimana progresnya, bagaimana apakah kendala atau masalahnya seperti itu. Namun yang disampaikan kemarin itu hanya berkaitan dengan masalah pengimbasan, karena untuk perencanaan pembelajaran itu sudah selesai, kemudian pelaksanaannya juga guru-guru juga sudah melaksanakan dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan tujuan yang ada di dalam perencanaan tersebut. Apalagi di sekolah tersebut memang ada beberapa sekolah penggerak, sehingga itu menjadi potensi buat sekolah itu ya untuk bergerak ya bersama dengan kepala sekolah. Namun itu tadi harapannya kepala sekolah bagaimana potensi yang ada tersebut bisa betul-betul dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan tuh ya, untuk berbagi praktik baik di sekolah-sekolah lain seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, sementara Bu Aryani mungkin jika ada yang perlu kita diskusikan lagi mungkin setelah ini. Baik, saya kembalikan ke Bu Aryani. Baik, terima kasih Pak Faisal atas laporan terkait pendampingan di SD Negeri Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung. Jadi tadi yang sudah Pak Rahmat sampaikan ada dua
topik ya. Di dalamnya salah satunya itu tentang penyusunan perangkat ajar. Jadi perangkat ajar itu diusahakan disusun sebelum masuki tahun pelajaran baru. Kemudian yang kedua ini terkait pengimbasan. Jadi untuk sekolah penggerak memang ada salah satu yang harus dilakukan, yaitu terkait pengimbasan ke sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sekolah di sekitarnya ya. Jadi tadi juga disebutkan kalau untuk SDN-TU 2 Tanah Tidung ini dia punya apa ya? Punya hal yang sudah ada pada sekolah tersebut, yaitu dari sisi sarpras dia sudah cukup baik, bahkan sudah bagus. Kemudian dari sisi anggaran tidak ada permasalahan. Kemudian dari SDM yang tersendiri di situ ada, tadi disebutkan juga ada guru penggerak, kemudian guru-guru yang terlibat dalam komunitas-komunitas belajar ya. Jadi permasalahannya mungkin mereka ini dalam pengimbasannya ini nanti mungkin polanya seperti apa ya. Jadi mungkin ada arahan dari dinas Pak Zul seperti apa nanti kira-kira pengimbasan dari sekolah penggerak ini ke sekolah-sekolah lain di sekitarnya yang dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Seperti itu ya Pak Rahmat ya. Pak Rahmat, Iya, iya Bu, kepala sekolah itu hanya ini ya Bu ya, kejelasan saja terkait dengan pengimbasan tersebut Bu ya, karena di sekolah kan sudah termasuk sekolah penggerak, kemudian juga ada guru-guru yang memang dari guru penggerak, kemudian juga ada PP, sehingga harapannya kepala sekolah itu bagaimana bisa membantu dinas pendidikan seperti itu di dalam melakukan pengimbasan IKM ya. Namun apa namanya? Namun kepala sekolah juga ini masih kebingungan ya di dalam melaksanakan pengimbasan itu, apalagi tidak ada pedoman tersendiri itu ya. Nah, harapannya mungkin ada dari Dinas Pendidikan, apa namanya, Juknis atau hal-hal lainnya yang mungkin bisa mendukung keberadaan sekolah penggerak itu untuk mungkin mengimbaskan tuh ya, mengimbaskan terkait dengan IKM itu ke sekolah-sekolah lain. Karena memang salah satu dari tujuan dari adanya sekolah penggerak ini selain menerapkan atau menguji cobakan kurikulum Merdeka di sekolahnya, juga diharapkan bisa mengimbaskan sekolah lain. Artinya Dinas Pendidikan ini sebenarnya punya aset ya, punya aset yaitu SDTU 2 Tanah Tidung tuh ya, untuk melaksanakan pengimbasan IKM ke sekolah lain tuh ya. Mungkin seperti itu Bu Aryani. Oke, baik Pak Rahmat. Selanjutnya mungkin Pak Zul dari Dinas Pendidikan mungkin memberikan masukan atau arahan terkait pengimbasan ini, Pak. Baik Ibu, tes suara dulu. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak. Halo? Jelas, Pak, jelas. Jelas Ibu ya? Iya. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Aryani Arsa serta Bapak Rahmat Faisal yang kami hormati, berdasarkan paparan Pak Rahmat Faisal, intinya sekolah terpadu unggulan 2 siap mengimbaskan kepada sekolah yang melaksanakan implementasi kurikulum. Nah, artinya di sini kan tidak semua sekolah gitu ya, hanya yang berada di dekat lokasi SDN terpadu unggulan 2. Artinya SDN terpadu unggulan 2 ini akan mengimbaskan sekolah IKM yang ada di Kecamatan Sayap Hilir, karena wilayah sekolah Pak Robi ini adalah di Kecamatan Sayap Hilir. Nah itu yang pertama saya tanggapi gitu ya, atau nanti bisa ke semua kecamatan yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, hemat saya dari BPMP kemarin ada masuk undangan gitu ya, terkait nanti tim BPMP itu kalau nggak salah besok akan berkunjung ke ketiga sekolah penggerak yang ada di Tanah Tidung. Iya, betul Pak. Untuk membahas bagaimana nanti sekolah penggerak ini mengimbaskan ke sekolah yang melaksanakan IKM. Nah, artinya saya menunggu aja gitu, menunggu nanti apa keputusannya nanti dari BPMP, masalah teknisnya seperti apa gitu ya.
Nah, perlu juga dari Dinas Pendidikan ini artinya banyak mengikuti undangan di luar, Ibu. Hampir separuh mengikuti kegiatan sekarang berada di luar wilayah Tanah Ya. Tidung gitu. Saat ini memang lagi banyak undangan Pak dari pusat. Benar, Ibu. Nah, jadi seandainya tim BPMP nanti berkunjung ke sekolah penggerak, kemungkinan tidak ada satupun orang dinas yang mendampingi Ibu. Oke, baik Pak. Kemungkinan, ya. Iya. Tapi saya sudah sampaikan ke Pak Kabid, Pak PLT Kabid, beliau juga menyampaikan ada kesibukan dengan mendampingi Pak Bupati, katanya mau ke Tengku Dating atau ke Tanah Liat. Nah, sedangkan rekan-rekan yang lain mengikuti kegiatan ASEP di Tarakan. Nah, saya dan Pak Hedi mengikuti kegiatan yang di Jakarta ini. Nah, sisanya Ibu Diana juga sedang tugas di luar. Ya, Australia. Jadi Bu, kami permohonan maaf kami gitu ya. Kami sampaikan terlebih dahulu, seandainya tim BPMP nanti berkunjung ke Tanah Tidung untuk membahas pengimbasan sekolah penggerak kepada sekolah IKM, kemungkinan besar rekan-rekan kami yang di dinas tidak ada yang mendampingi gitu ya. Karena memang di dinas sedikit sekali ASN-nya gitu. Yang paling yang ada tenaga honor gitu ya. Seandainya tenaga honor bisa kami libatkan, kami libatkan. Tapi intinya kami sangat mendukung ya menunggu keputusan atau nanti kami panggil kembali nanti kepala sekolah penggerak ini, nanti kami membahas kembali ya, mendiskusikan kembali teknisnya seperti apa nanti pengimbasan kepada sekolah IKM yang ada di Tanah Tidung. Itu saja Bu tanggapan dari saya Bu sementara. Oke, baik Pak Zul, terima kasih. Iya, jadi memang nanti insya Allah besok akan ada kunjungan dari tim BPMP mengunjungi sekolah-sekolah penggerak di Provinsi Kalimantan Utara, salah satunya ke Tanah Tidung juga. Mungkin dari tim kami akan menjelaskan proses pendampingan pengimbasan dari sekolah penggerak dan hal ini SDN 2 TU Tanah Tidung ke sekolah-sekolah IKM di sekitarnya Pak. Jadi mungkin nanti dari sekolah tersebut juga bisa memperoleh informasi dari tim BPMP pola pengimbasannya itu nanti seperti apa. Nanti mungkin juga ada nanti besok-besok mungkin juga akan kami sampaikan juga ke dinas Pak, kalau karena memang tidak sempat ketemu dengan dinas pendidikan yang memang saat ini lagi sedang sibuk-sibuknya Pak. Kami di BPMP juga ada beberapa undangan yang memang sementara lagi di pusat terkait dengan kebijakan-kebijakan maupun rakor-rakor program-program Kementerian Pendidikan yang baru. Iya. Baik Pak Zul, terima kasih atas masukannya tadi, arahannya. Nanti Pak Rahmat juga ada yang mau ditambahkan Pak Rahmat? Nggak ada Bu. Jadi intinya mungkin BPMP ya Bu ya besok yang akan berkunjung ke sekolah ya Bu. Betul, iya. Baik, siap. Oke. Ya. Jadi untuk ke SDNTU 2 Tanah Tidung Pak Rahmat cukup untuk sekarang? Ya Bu, terima kasih. Iya, Pak Zul. sama-sama Pak Rahmat. Kemudian selanjutnya udah hadir Pak Tri Cahyono ya. Baik, Pak Tri, Bu. ya, Iya. Pak Tri. Tadi nyasar ke Bulungan, Pak. Iya, saya 2 kali ditarik-tarik ini, Bu. Sama, tadi saya malah nyasar ke Malinau, Pak. Oh, iya, Bu. Iya, Pak, ini terkait Pak tugas Pak Cahyono sebagai fasilitator program sekolah penggerak untuk TK Negeri Pembina Unggulan Tanah Tidung, Pak. Jadi mungkin di sini Bapak bisa laporkan kunjungan hasil PMO ke TKN Pembina Unggulan Tanah Tidung untuk bulan Mei. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Aryani selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore dan salam sejahtera
yang terhormat Bapak Kepala BPMP Kalimantan Utara atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BGP Kalimantan Utara atau yang mewakili, Pak Zulfiansyah selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Mohon izin menyampaikan terkait dengan hasil diskusi kami selama PMO ini. Secara umum TK terpadu Tanah Tidung sudah sangat bagus, Pak. Ini kalau boleh jujur dibandingkan dengan TK yang lain, angkatan 1 dan angkatan 2 ini yang paling bagus. Ini tidak melebih-lebihkan karena saya yang mendampingi. Jadi ini yang paling bagus dari segi perencanaan, evaluasi, pengembangan kurikulum, proyek P5, semuanya yang paling bagus, yang rutin, terus didokumentasikan dengan baik, bahkan dipublis di YouTube, di media sosial, di media online, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa, bahkan temuan atau istilahnya kendala yang saya temukan selama ini bukan kendala yang berarti hanya sebatas sudah ada kurikulumnya, ingin lagi dikembangkan. Bagaimana caranya Pak biar lebih inovatif. Kemudian mengembangkan evaluasi. Yang pertama kali memberikan rapot kepada orang tua dalam bentuk deskripsi, dalam bentuk paparan juga di TK Terpadu Tanah Tidung. Nah, jadi kendala kami hanya sebatas ingin mengupgrade gitu ya, memutakhirkan kurikulum sehingga lebih update lagi. Padahal yang kemarin aja saya pikir sudah cukup baik begitu. Tapi ternyata kemarin teman-teman memikirkan ingin melakukan pemutakhiran lagi. Saya mengapresiasi itu. Dan cuman satu yang masih kurang nih, sayangnya Pak ya, dibandingkan dengan TK yang lain di Bulungan, di Nunukan, malah pengimbasannya yang paling rendah nih Pak. Nah, saya nggak tahu ini apakah terkendala lokasinya di Tanah Lia atau bagaimana, saya nggak tahu. Kalau di Bulungan itu sudah berkali-kali mereka aktif berkegiatan di forum IGTKI, di Gugus, begitu, termasuk juga di Nunukan yang lewat IGTKI di Gugus juga, tapi untuk KTT malah belum ada info terkait dengan pengimbasan yang keluar. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu pengamatan saya nih. Mungkin mirip dengan Pak Rahmat Faisal tadi ya. Cuman sayang Pak kalau misalkan dilewatkan gitu, karena memang KTT kan hanya satu ini aja ya, hanya satu ini aja. Mungkin ada ketambahan satu lagi di angkatan 3, tapi kan masih proses ini. Yang sudah berjalan ini di KTT ya satu TK terpadu unggulan ini. Dan karena memang prestasinya yang luar biasa ini, mungkin kepala sekolahnya bisa diajak untuk melakukan pengimbasan, terus guru-gurunya juga diajak untuk memberikan contoh praktik baik. Itu saran dari saya. Semoga nanti bisa diberdayakan secara maksimal agar penyebar luasan IKM ini bisa lebih maksimal. Mungkin diberitakan nanti oleh bapak-bapak, ibu-ibu di Dinas Pendidikan. Terkait dengan kendala lain, saya rasa tidak banyak kendala yang bermakna, hanya kemarin ingin untuk menyusun kembali kurikulum terkait TP-ATP, tapi saya rasa itu nanti akan berjalan, akan baru ketahuan kalau sudah terlaksana. Nanti insya Allah bulan depan baru mereka mau mengadakan rapat kurikulum. Saya rasa itu bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Tri Cahyono. Jadi hasil dari pendampingan yang dilakukan pada bulan Mei di TKN Pembina Unggulan Tanah Tidung. Jadi yang tadi Bapak sampaikan itu semuanya manis-manis ya Pak, tidak ada yang pahit. Jadi walaupun sekolahnya terletak di Tanah Lia ya Pak ya. Iya, tapi yang Betul, tadi betul. sudah disampaikan dari
yang ini kayak semuanya sudah rapi lah, sudah bagus lah, sudah sesuai lah. Paling cuma tadi disampaikan tentang upgrade-nya, tentang pemuktahiran tentang kurikulum itu sendiri, Pak. Ya, jadi yang masalahnya sama dengan yang tadi, dengan SDN 2TU itu dalam hal pengimbasan. Izin Pak Zul, sebelum kita ke Pak Zul, di sini Pak Mas Lambang ada hadir, Mas Lambang? Monitor. Mas Lambang. Cek iya Bu. Oke, ya, ini Pak Zul, Pak Tri, dan Bapak Ibu, Mas Lambang ini kebetulan sebagai PIC PDM 01 terkait sekolah penggerak. Jadi mungkin bisa disinggung sedikit Mas Lambang. Jadi karena sudah dua sekolah ini permasalahan terkait pengimbasan. Kebetulan Mas Lambang kemarin baru saja mengikuti kegiatan terkait program sekolah penggerak ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang pengimbasan. Mas Lambang, mungkin seperti apa itu pola pengimbasannya? Apakah harus lewat daring saja atau lewat luring saja, bisa lewat daring atau bagaimana? Apalagi kayak di TK pembina TK ini kan di Tanah Liat kan. Saya juga tidak tahu apa di sekitar situ ada TK yang lain tidak kalau untuk di Tanah Liat. Jadi kalau umpama pengimbasannya harus lewat luring, sedangkan mereka ini jaraknya jauh dengan sekolah yang lain, untuk jenjang setingkat itu seperti apa pola pengimbasannya? Silakan Mas Lambang. Ya, makasih Bu Ari, izin Pak Zul dan Bapak Ibu semua. Jadi memang sempat di pusat ini banyak sekali yang menanyakan hal tersebut mengenai bisa dibilang prosedurnya gitu ya. Nah, jadi untuk masalah juknis yang lebih rinci dari pusat sendiri memang belum menyiapkan atau memang entah belum ada atau memang tidak ada gitu ya. Cuma yang waktu itu narasumber sempat katakan bahwa jangan dijadikan anggaran atau dan sebagainya macamnya itu sebagai penghalang untuk pengimbasan gitu. Jadi semangat pengimbasannya itu seperti jadi nomor sekian gitu. Jadi dipikirkan anggaran dulu, tapi yang sebenarnya yang harus dipikirkan itu adalah pengimbasannya. Nah, yang sementara sini yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah kita mungkin melakukannya sesuai dengan porsi dan kemampuannya sekolah itu sendiri gitu kan. Kalau misalnya mungkin di sekolah yang cukup besar dengan mungkin bos regulernya lumayan gitu kan, ya dengan jumlah siswa besar mungkin bisa saja bisa menggunakan misalnya ke sekolah-sekolah tujuan gitu melakukan pengimbasan. Tapi jika memang sekolahnya memang kecil dan juga memang anggarannya kurang dan juga lokasinya mungkin ekstrim ya, ekstrim dalam artian tidak mudah untuk sekolah lain untuk datang atau misalnya dari sekolahnya ini untuk menuju sekolah yang lain gitu, posisinya sulit, itu bisa sementara melalui daring gitu, seperti itu. Dan juga kalaupun memang melakukan pertemuan pun sebenarnya kan tidak perlu diutamakan yang mana apakah nanti saya datang ke sini mendapatkan penggantian segala macam gitu kan. Karena semangat belajar itu kan sebetulnya bisa dengan sistem gotong royong gitu. Jadi misalnya memang menggunakan untuk transport misalnya masing-masing gitu kan, tapi bertemu misalnya di tengah-tengah gitu, sekolahnya yang mungkin paling tengah gitu kan. Nah, seperti di gugus mana gitu kan. Nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi sampai kita mendapatkan arahan lanjutan dari pusat, mungkin bisa dipakai cara-cara yang sesuai dengan karakteristik keadaannya, keterbatasannya seperti apa, ya lakukanlah yang mungkin bisa. Jadi kalau misalnya kurang memadai di sisi anggaran, bisa dilaksanakan daring dulu. Daring juga tidak mungkin berbeda ya tentu dia dengan luring, tapi pasti esensinya mungkin sari-sarinya tetap kita bisa dapatkan lah gitu, seperti itu. Mungkin sementara yang itu dulu yang bisa saya sampaikan Bu Ari. Jadi memang masih dipikirkan lah Bu
apakah mau diseragramkan atau seperti apa dari pusat, Bu? Sementara yang saya dapatkan dari yang minggu kemarin seperti itu, Bu. Mungkin Pak Zulan, Bu Ari, dan Bapak Ibu fasilitator. Baik, Mas Lambang, terima kasih atas informasi yang diberikan terkait pengimbasan ini ya. Jadi tadi disampaikan kalau salah satu alternatif, jadi supaya tidak membebani juga anggaran bagi sekolah penggerak dalam melakukan pengimbasan itu salah satunya bisa lewat daring, walaupun memang tidak efektif 100%, kemudian pertemuan itu menggunakan anggaran masing-masing sekolah. Jadi misalnya untuk transport atau apa, menggunakan anggaran dari sekolah yang diimbas, kemudian mungkin bertemu di satu titik yang memang yang paling dekat untuk semuanya. Misalnya ada 10 sekolah, lalu di antara 10 itu mana yang bisa keterjangkauannya yang paling dekat ya, Mas Lambang ya, seperti itu. Ya, iya. Jadi dari Pak Zul mungkin juga ada masukan, Pak. Jadi masalahnya sama ini, mungkin bisa ada solusi terbaik lah buat pengimbasan ini. Ya Ibu, terima kasih sekali lagi Pak Tri Cahyono serta Pak Erlambang yang berkesempatan hadir pada hari ini. Ya, sekali lagi terkait pengimbasan gitu ya. Pengimbasannya paling rendah gitu menurut Pak Tri Cahyono. Ya karena memang belum diimbaskan gitu. Kemungkinan mereka juga belum memahami gitu ya cara pengimbasannya, apakah memang butuh panduan dari BPMP ataukah menunggu rambu-rambu dari dinas pendidikan. Sambil mereka juga menunggu, dinas pendidikan juga menunggu, ya sambil menunggu akhirnya tidak terjadi itu pengimbasan. Ya, artinya kami juga nanti mohon nanti hasil dari kunjungan BPMP ke sekolah penggerak ini mohon kami diinformasikan gitu ya. Kalau perlu kita zoom sekali lagi dengan BPMP apa yang dinas pendidikan perlu lakukan terkait teknik pembebasan. Tapi menurut Pak Herlambang boleh juga menggunakan secara daring gitu ya. Dan menurut saya daring juga tidak membutuhkan biaya yang banyak dibandingkan dengan luring. Nah, untuk kegiatan pengimbasan ini juga kita perlu menjadwalkan gitu ya, karena sebentar lagi satuan pendidikan ini liburan kenaikan kelas gitu. Artinya pengimbasan ini mungkin bisa dilaksanakan nanti pada saat tahun pembelajaran yang baru atau setelah nanti 2 minggu setelah PPDB gitu ya. Nah, artinya nanti kami coba seandainya ada program yang bisa dimatchingkan dengan pengimbasan ini, nanti akan kami koordinasikan juga kepada BPMP dan sekolah penggerak nanti yang bisa kami libatkan gitu. Karena saya ada satu lagi, ada 2 sih kegiatan saya. Yang kemarin itu kan saya memanggil Ibu Aryani ya untuk BIMTEK implementasi kurikulum merdeka fase A gitu. Iya. Nah saya masih ada 2 kegiatan lagi BIMTEK implementasi kurikulum merdeka fase B dan C. Nah, seandainya nanti bisa saya sisip apakah boleh gitu ya disisip-sisip seperti gitu ya, melibatkan nanti Pak Robi maupun tapi tingkat SD kegiatan saya, kalau fase B, C dan C itu intinya untuk sekolah dasar gitu ya. Artinya nanti saya bisa melibatkan Pak Robi untuk bisa nanti sebagai narasumber beserta guru-gurunya menyampaikan ya, paling tidak sebagai narasumber di kegiatan BIMTEK fase B dan C yang akan saya laksanakan kan nanti pada tahun pembelajaran setelah nanti liburan. Seperti itu Bu tanggapan dari saya Ibu. Oh iya baik Pak. Jadi ini sebenarnya sudah solusi nih Pak.
Ini Iya, yang Ibu. nanti pelaksanaan kegiatan dinas, tapi itu sebagai salah satu bentuk fasilitasi pengimbasan dari Betul. sekolah Sehingga penggerak ke sekolah yang sudah implementasi kurikulum Merdeka. benar, Ibu. Jadi dengan menghadirkan narasumber fasilitator dari SDN 2 Tanah Tidung, karena untuk fase B itu kan masih dari untuk jenjang SD ya Pak ya. Jadi mungkin salah satu sebagai bentuk pelaporan, walaupun memang difasilitasi oleh dinas pendidikan, tapi menghadirkan fasilitator dari sekolah penggerak, ya Pak ya. Mungkin itu Benar. salah satu untuk untuk mengatasi masalah. Cuma ini yang untuk TK ya PAUD ya, yang belum ada solusinya nanti seperti apa. Apalagi tingkat pengimbasan untuk TK sendiri PAUD tadi itu agak kurang. Dia unggulnya di lain sudah bagus sudah ini, tapi pengimbasannya masih rendah. Salah satunya mungkin karena faktor geografis itu ya Pak. Iya, benar. Ya, jadi nanti mungkin dari teman-teman BPMP yang akan ke Tanah Tidung bisa menjadi salah satu informan ya untuk bagaimana pola pengimbasan dari program sekolah penggerak ke sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi ini sebagai laporan juga hasil yang didapat dari monitoring yang dilaksanakan BPMP supaya bisa dilaporkan juga ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung ya Pak. Benar, Ibu. Iya. Ada lagi Pak mau ditambahkan? Saya sudah dipanggil Oh panitia gitu iya ya, Pak. untuk segera masuk kembali. Oh seperti itu. Padahal kita ada, Apakah Pak, kalau dari sini selain Bapak ada yang dari Tanah Tidung kah? itu saya sampaikan dalam saat-saat ini semuanya tugas di luar. Iya, soalnya ini masih ada IKM sama PBD. Terus bisa di ini aja. Bisa atau gimana ya? Bisa, Tidak kami efektif. mungkin saya hanya sekedar mendengarkan. Oke, Untuk baik. menyampaikan pendapat Iya. saya tidak bisa. Iya. Baik Pak, mungkin bisa didengar atau mungkin Bapak bisa komunikasi dengan dinas siapa pengawas atau apa yang bisa dihadirkan untuk mengikuti IKM sama PBD Pak. Mohon izin. Baik Ibu, tadi saya sudah menyampaikan ke rekan saya, Iya. staf tim PMO yang ada di ICAS. Iya. Memang keduanya nggak bisa gitu ya. Ada 3 sudah saya sampaikan tadi Pak. Jadi katanya mengikuti kegiatan akhir bicarakan. Ya. Sebentar saya masuk, tapi saya tunggu nggak masuk juga ke Zoom ini. Iya. Pak, untuk sementara mungkin Bapak mendengarkan dulu hasil dari IKM, mungkin sambil ikut kegiatan di sana juga, karena memang Bapak sementara ada bertugas lain, sambil nanti mungkin dari tim IKM, mungkin Bapak sambil dengar saja, juga dari tim PBD. Baik, Pak Tri, Pak Rahmat Faisal, terima kasih sudah hadir untuk melaporkan tentang pendampingan PMO bulan Mei di 2 sekolah penggerak. Untuk itu selanjutnya saya serahkan ke Mbak Caca. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu terkait implementasi. Oh, Ibu Marta ada ini, Ibu. Cuman saya ini Pak, satu sekolah penggerak, satu di sini. Jadi saya pakai layar ada 2. Pak Musakir. Ya Pak. Sudah hadir Pak Musakir, Ibu. Ya. Iya Pak, ini ada. Iya. Ada Pak Musakir, ada Pak Asrawandi juga ini. Saya lihat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu terkait implementasi kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Ibu Akbarina Nugraheni. Pada Mbak Heni dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Caca. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu tim PMO dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Yang kami hormati Bapak Ibu fasilitator sekolah penggerak dan juga perencanaan berbasis data. Yang kami hormati Bapak Ibu tim PMO, BPMP dan BGP yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Heni. Untuk kali ini saya akan menginformasikan atau memaparkan terkait implementasi kurikulum Merdeka yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Suara saya jelas ya Mbak Ya, Caca ya? jelas. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Mbak Caca? Sudah terlihat. Oke, baik. Ya, sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung sudah mendapatkan SK Kepala Beskap Kemendikbudristek tentang Satuan Pendidikan Pelaksana IKM? Izin Mbak Heni, mungkin bisa diperbesar lagi ini Oh, iya, siap. tampilan PDF-nya ya. Iya, oke, segini cukup. Baik, oke. Izin mungkin saya minta konfirmasinya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Apakah sudah mendapatkan SK Kepala Beskap tersebut? Sudah, Bu. Sudah, siap. Baik, kalau begitu, Pak. Saya lanjutkan. Di sini kita masuk ke presentasi Sekolah Kurikulum Merdeka di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Tanah Tidung. Untuk jumlah sekolah di Kabupaten Tanah Tidung, apakah benar sejumlah 88 sekolah, Bapak? Ini semua jenjang atau gimana? Dari KB, SD, TK, Semua SMP, jenjang ya? TPA, iya, semua jenjang Bapak. Oh iya benar berarti. Ya, baik. Nah, di sini negerinya 39, kemudian swastanya ada 49 ya Bapak ya. Dan untuk yang sudah mendaftar IKM di sini sebanyak 84 sekolah dan yang belum ada 4 sekolah. Nah, untuk di sini ada jumlah sekolahnya. Untuk KB di sini ada 32 dan sudah IKM di sini ada 30. Lalu SD, jenjang SD di sini ada 30 dan sudah implementasi kurikulum Merdeka semuanya. Lalu TK juga demikian, ada 10 sekolah dan sudah IKM juga 10. Lalu untuk jenjang SMP di sini ada 10 dan juga sudah IKM juga sudah 10. TPA-nya 3 dan sudah IKM juga 3. Untuk PKBM-nya di sini ada 2 sekolah namun belum ada yang mendaftar implementasi kurikulum Merdeka. Dan di sini SKB itu ada 1 sekolah dan sudah mendaftar KM. Dan untuk Kabupaten Tanah Tidung, di sini persentasenya ada 95,45% karena tadi ada dari KB belum 2 sekolah, kemudian PKBM-nya juga belum ada yang mendaftar seperti itu ya Pak ya. Baik, di sini kita masuk ke data satuan pendidikan belum implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada 4 sekolah. Nah, dari 4 sekolah itu kita ada datanya, Pak. Di sini datanya ada PKBM Mandiri, kemudian PKBM Anugrah, KB Tunas Anggrek, dan juga KB Intimung Takau. Nah, kita masuk ke pemanfaatan PMM-nya Bapak. Ini update data 12 Juni 2023. Jumlah sekolah terdaftar IKM ini ada 43 dan semuanya sudah login. Dan untuk gurunya jumlahnya ada 669 dan yang belum login ada 443. Nah, dari 43 sekolah ini sudah mendaftar dan login dan sudah lulus topik ada 40, kemudian login belum aksi nyata ada 2, lalu login belum lulus post-testnya ada 1, seperti itu. Dan untuk pemanfaatan PMM, data platform Merdeka Mengajar per sekolah, di sini ada 3 yang tadi belum seperti belum aksi nyata, kemudian belum lulus post-test. Di sini ada 3 sekolah yaitu SMP Al Khairat. Di sini terdata gurunya belum ada yang lulus post-test dan juga lulus topik dan juga aksi nyata. Kemudian SD Negeri 004 Tanah Tidung juga demikian. Sudah ada gurunya yang lulus post-test namun topiknya belum dan juga belum ada aksi nyata.
Kemudian SMP Negeri 3 Tanah Tidung, di sini juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sudah lulus postesnya ada 7 guru dari 28, kemudian untuk lulus topiknya belum ada dan belum mengunggah aksi nyata seperti itu. Nah, Bapak Ibu dari Kabupaten Tanah Tidung, data-data tadi Bapak Ibu dapat mengakses sendiri di dashboard kami di Psikomika. Di dalam dashboard tersebut juga terdapat data-data lain seperti PMM dan IKM, kemudian rekomendasi sekolah IKM, rekapitulasi sekolah IKM dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses sendiri di laman tersebut di Psikomika ini. Baik. Nah, di sini ada 6 dukungan implementasi kurikulum merdeka, mungkin bisa disampaikan kepada satuan pendidikan di Kabupaten Tanah Tidung yang sudah mengimplementasikannya. Jadi sekolah dapat meningkatkannya melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM, kemudian mengikuti seri webinar, lalu komunitas belajar, kemudian mengundang narasumber untuk berbagi praktik baik. Terus ada pusat layanan bantuan atau helpdesk jika Bapak Ibu guru mendapati kesulitan dalam implementasi kurikulum merdeka, dan juga ada mitra pembangunan sebagai fasilitator belajar gitu. Oke. Nah, untuk peran komunitas belajar dalam IKM sebenarnya tadi juga banyak masih kurang ya Bapak Ibu ya dalam pengimplementasian kurikulum merdeka. Nah, salah satunya bisa dibantu melalui komunitas belajar. Komunitas belajar ini adalah suatu kelompok guru, tenaga pendidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif dalam implementasi kurikulum merdeka. Komunitas belajar mendukung guru, tenaga pendidikan, dan pendidik lainnya untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum merdeka seperti itu. Ini ada pusat layanan bantuan IKM, jadi Bapak Ibu dapat mengakses ini jika Bapak Ibu terdapat kendala di daerah mengenai implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di sini. Nah, untuk nomor di sini Bapak Ibu boleh membagikan ke satuan pendidikan. Jadi jika satuan pendidikan terdapat kesulitan dalam implementasi kurikulum merdeka atau platform Merdeka Mengajar, dapat menghubungi helpdesk di sini. Dan untuk yang di sini Bapak Ibu, Psikomika ini bisa diberikan akses juga kepada Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah untuk dapat mengecek siapa saja mungkin yang telah login, mungkin kepala sekolahnya mau ngecek nih Bapak Ibu jika gurunya sudah semua belum login atau sudah semua belum melakukan aktivitas post-test atau menonton video seperti itu Bapak Ibu. Bisa diberikan di sini, diberikan link ini. Ya. Oke, terima kasih ya. Mungkin itu dari saya terkait implementasi kurikulum merdeka. Saya kembalikan lagi ke Mbak Caca. Baik, terima kasih Mbak Heni. Mungkin dari Dinas Pendidikan ada yang ingin ditanggapi terkait implementasi kurikulum merdeka? Baik, terima kasih Bu. Baik, silakan Pak. Iya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ini dengan Bapak siapa ya Pak? Saya Musakir. Oh iya, baik Pak Musakir, dipersilahkan. Ya, jadi yang tadi ada 4 satuan pendidikan yang mendaftar IKM, 2 di jenjang PAUD, dan 2 di kesatuan. Itu masalahnya yang pertama, kepala sekolah di PKBM Mandiri, dia juga kepala sekolah. Nah, makanya pada saat pendaftaran IKM,
dia nggak bisa, kira-kira begitu. Terus yang satunya itu sedang proses penutupan PKBM-nya, sehingga memang tidak mendaftar IKM. Kemudian yang tahu ada dua sampaikan, yaitu KB PAUD baru plus baru. Waktu itu kami konsultasi ke BPPK memberikan acara ini. Yang KB Inti Mungtakau ini baru terbit NPSN-nya bulan lalu kalau nggak salah. Yang untuk PKBM Mandiri ini Pak, kepala sekolahnya di sekolah mana aja? Maksud saya selain di PKBM ini? Izin Mbak Heni, ini Pak Muzakir tadi terlempar. Maaf Bapak. Ya. Halo Pak Muzakir. Halo Ibu, maaf tadi jaringannya. Ya, Iya, jaringan tadi mungkin bisa Ya. diulang Bapak dari yang KB Tunas Anggrek kali ya. Ya. Ya, jadi KB Tunas Anggrek waktu itu kami melaksanakan BIMTEK, mengundang seluruh PAUD untuk melaksanakan pendaftaran secara berjamaah. Nah, memang waktu itu terkendala di akun belajar ID-nya di KB Tunas Anggrek. Kemudian yang KB Inti Mungtakau, dia baru berdiri, Bu. NPSN-nya baru terbit sekitar bulan kemarin minggu ini kalau saya. Akhir. Jadi memang KB Inti Mungtakau ini berdiri setelah penutupan pendaftaran KM, kalau tidak salah. Ya kira-kira demikian penjelasannya 4 tersisa ini, walaupun targetnya sebenarnya 100%, tapi ya demikianlah realisasi yang terjadi kan. Iya Pak. Mohon izin Pak untuk yang PKBM Mandiri ini, tadi kan katanya kepala sekolahnya double ya Pak ya? Iya, di Yang itu PAUD apa namanya Bu nih? Bukan, yang PAUD-nya istri Pak Joni. PAUD Tunas Bakti. Jadi di PAUD-nya dia mendaftar IKM bisa, nah di PKBM-nya dia terkendala. Oh iya Pak, baik. Karena nggak bisa dua sih Pak. Ya itulah ternyata aku belajar ini nomor 2 rupanya. Iya, baik. Kalau begitu terima kasih atas konfirmasinya ya Pak ya. Untuk pemanfaatannya PMM dari Kabupaten Tanah Tidung juga sudah cukup baik sih ini Pak. Hanya beberapa saja yang memang belum ada melakukan kegiatan seperti ya kalau dilihat dari PMM-nya. Oke, baik. Ya. Ada lagi Bapak yang mau ditanggapi? Yang tadi si komika itu pakai ini enggak? Bisa diakses publik atau gimana? Untuk si komika ini bisa diakses oleh semua Pak. Jadi tinggal klik link yang ada di sini atau copy link, nanti bisa terbuka semua untuk umum bisa. Mbak Hen, saya tambah Saya. sedikit Mbak Hen. Oh ya, boleh silakan Ibu Ari. Mungkin Pak izin dari SK yang disampaikan tadi Mbak Hen tadi ada ditanyakan tidak ada masalah kan yang sekolah-sekolah yang memang sudah terdaftar IKM semuanya sudah ada baik menurut tipe sekolah pada saat pendaftaran IKM tidak masalah ya untuk Tanah Tidung. Silakan dijawab mungkin Pak Musakir. Jadi ulangi Bu, tadi kurang Oh jelas. iya Pak, jadi ini terkait SK dari BSKP ini yang sudah terbit terkait sekolah-sekolah yang sudah mendaftar IKM baik untuk pendaftar baru di IKM tahun 2023 maupun sekolah yang melakukan refleksi sekolah IKM 2022 yang melakukan refleksi. Jadi baik refleksi tetap maupun berubah. Jadi misalnya tahun 2022 itu mereka mandiri belajar, untuk 2023 ini mereka mandiri berubah. Jadi mungkin ada di dalam SK itu mungkin bisa, karena dari pusat juga menunggu dari kami, dari provinsi, apa ada yang memang belum masuk atau ada kesalahan dalam penulisan atau seperti apa supaya mereka memperbaiki lagi, mengupdate lagi SK terbaru. Jadi mungkin nanti setelah ini mungkin ada bisa dilihat kembali SK yang kami kirimkan ke
Dinas Pendidikan, apakah ada perubahan atau memang itu sudah sesuai yang terkait dengan pendaftarannya. Jadi sudah tidak ada dalam permasalahan sekolah yang belum masuk atau tipe sekolahnya salah seperti itu, Pak. Oh, oke, baik, siap. Untuk di jenjang PAUD, kebetulan yang daftar mandiri tahun lalu itu hanya 1. Nah, sehingga yang lainnya itu pendaftar baru di 2023. Oke, baik. Nah, kemudian apakah yang KB Tunas Sanggarai tadi boleh nggak masuk dalam SK revisi? Yang belum mendaftar ya? Ya, ini yang KB Tunas Oh Sanggarai. iya, jadi kalau untuk pendaftaran kebetulan sudah ditutup, Pak. Sudah tutup ya? Ah, Iya, baik. jadi kita belum tahu ini nanti untuk sekolah-sekolah yang belum mendaftar untuk implementasi kurikulum merdeka ini seperti apa untuk 2024. Apakah memang ada pendaftaran baru atau secara otomatis dimasukkan untuk implementasi kurikulum merdeka, Pak? Oke, baik, Miss. Iya, Ya, setidaknya tahun depan kami masih ada pekerjaan. iya baik, Pak. Ya. Itu saja Mbak Heni dari saya, Mbak Heni. Ya, baik, terima kasih Bu Ari. Mungkin ada tambahan lain? Silakan. Jika tidak ada, mungkin saya akhiri ya Mbak Caca ya. Iya, baik Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Mbak Caca. Baik, terima kasih Mbak Heni dan Bu Ari serta dari Dinas atas tanggapannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu terkait perencanaan berbasis data. Izin monitor Pak Ujang. Siap. Baik, ya suaranya terdengar jelas Pak. Baik Pak, kepada Pak Ujang Gurcita dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung, Pak Zulfiansyah, Pak Musakir, Ibu Marta, dan Pak Suarandi. Yang saya hormati rekan dari mungkin ada dari luar. Saya hormati rekan-rekan dari BPMP, Bu Aryani, Mas Lambang, Mbak Heni, dan Mbak Caca selaku moderator. Yang saya hormati ada Bu Anita Nur Hasanah juga hadir di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk paparan PBD, minta tolong Mas ABD share screen-nya. Sudah tampil, Pak. Sudah dibesarin dikit, Mas. Oke, turun ke bawah, Mas. Baik, Bapak Ibu, mungkin yang tutup ya. Yang kami sampaikan PBD ini mungkin masih sama ya dengan yang bulan lalu. Memang tidak bosan-bosannya kami sampaikan hal yang sama ini karena sekaligus mengingatkan kita semua untuk bagaimana menindaklanjuti hal-hal yang kami paparkan ini. Pertama bahwa Rapot Pendidikan tahun 2023 itu sudah dirilis untuk sekolah penggeraknya tanggal 3 Mei dan untuk yang sekolah penggerak tanggal 10 Mei. Di sini ada perubahan skala nilai literasi dan numerasi dari skala 1 sampai 3 sekarang jadinya 0 sampai 100. Ini dimungkinkan karena ada penambahan indikator, mungkin ada penambahan indikator level 2. Jadi skalanya yang tadinya nilainya itu
mungkin 1, berapa atau 2, berapa sekarang nanti jadi puluhan gitu. Karena dia skalanya dari 0 sampai 100. Ini biasa dalam aplikasi-aplikasi penghitungan itu ada perubahan, biasa pengembangan. Ketika ada pengembangan maka skala hitungannya jadi berubah. Jadi kemungkinan nanti yang tadinya nilainya itu tertinggi nilainya 3, jadi sekarang nilainya 100. Jadi yang tadinya nilainya 2, 1, itu nanti jadi puluhan. Itu. Lanjut turun Mas Sabiti. Lanjut. Nah ini sekali lagi kami sampaikan seperti bulan-bulan yang kemarin tentang surat edaran dari Mas Menteri tentang implementasi perencanaan berbasis data. Ini tugas-tugasnya mungkin lanjut terus Mas CBD ini kan kalau ini sudah ini mungkin tinggal terus ke bawah. Nah ini mungkin jadi surat edaran untuk mendukung implementasi kebijakan mereka belajar ke-19 ini. Kalau dari data yang ada di sini bahwa belum ada ya surat edarannya dari dinas provinsi maupun dari dinas pendidikan kabupaten kota, khususnya dari Tanah Tidung itu belum. Surat edaran ini dari pemerintah daerah, dari Pak Bupati mungkin, dari Bupati atau dari dinas, dari Kadis, tentang bagaimana mendukung implementasi kebijakan mereka belajar yang ke-19. Di sini Dinas Pendidikan Kota Tarakan pun sudah baru jenjang PAUD-nya yang belum. Dari Tanah Tidung ini belum. Nah, mungkin ini tugas kita bersama semua terus mengingatkan bagaimana supaya pemerintah daerah bisa memenuhi hal ini. Maksudnya bisa mengeluarkan surat edaran dari pemerintah daerah, surat edaran yang akan mendukung tentang hal ini. Lanjut, Mas Abede. Nah, ini penanggung dashboard PBD. Kita lihat di sini Pak Musakir, kebetulan Pak Musakir hadir di sini. Sini nama Pak Musakir. Beliau kebetulan pejabat juga, kepala seksi PAUD. Lanjut. Ke bawah sedikit lagi, Mas. Nah, di sini untuk yang akses dashboard monitor raport pendidikan dari KTT, dari Kabupaten Tanah Tidung itu ada Pak Zulfiansah, PLT, Pelaksana Tugas Kabid, dan Pak Musakir Respautnya. Ini saya secara pribadi mendoakan Izin Pak Ujang. Izin monitor Pak Ujang. Bentar Mbak Caca, Izin. Pak Ujang jadi perangkat dulu. Oh iya, baik Mas Rahmat. Halo Mbak Caca, bisa terdengar? Iya Maaf, Pak, sudah perangkat terdengar saya tadi Pak. ada trouble. Ada trouble perangkatnya ini saya turun tadinya di lantai 3 turun di lantai 2. Baik Pak, ini suaranya sudah jelas. Silakan Baik. dilanjut Pak. Jadi di sini untuk akses dashboard monitor raport pendidikan untuk KTT itu ada Pak Zulfiansah, PLT Kabid, dan Pak Musakir Kasih PAUD. Saya bilang secara pribadi saya mendoakan semoga Pak Zul ini cepat hilang PLT-nya, jadi definitif. Jadi Kabid. Baik, kita lanjut.
Ini Izin monitor jadi Pak Ujang. ini sudah terlihat, Mbak. Nih, Iya, ya, yang ini ya, yang Kabupaten Tanah Tidung. ya. Iya, baik. Jadi untuk Kabupaten Tanah Tidung, data yang bisa kami sampaikan ini yang dari SIPD Rakortek ya. Jadi kalau untuk angka partisipasi sekolahnya itu sesuai target daerahnya 100, isian target di Rakorteknya juga sudah 100 sesuai yang angka partisipasi sekolahnya ya. Semua dari usia 5 sampai 6 tahun, 7 sampai 15 maupun 7 sampai 18 tahun. Nah, yang juga cukup sesuai di sini, yang sudah sesuai ini yaitu rata-rata kompetensi literasi SD dari 54,3 ini sesuai angka Korteknya. Nah, yang belum sesuai ini itu dari numerasi SD, literasi SMP, numerasi SMP ini belum sesuai. Nah, bagaimana supaya bisa sesuai ini dengan target daerah 2024 dengan isian target di Rakortek SPD, mungkin yang akan bisa menjelaskan detail kalau mungkin ada pertanyaan gimana caranya ini mungkin dari Pak Edi selaku koordinator dari PBD BPMP, artinya kenapa ini tidak sesuai isiannya, terus kira-kira gimana solusinya supaya bisa sesuai, karena di sini kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa hal targetnya lebih kecil, isiannya itu lebih besar tapi tetap tidak sesuai gitu. Maksudnya kayak iklim keamanan SD targetnya 7590, isiannya 89,4. Mungkin kenapa tetap tidak sesuai, mungkin karena target di sini berlebih isiannya, sementara di tempat lain ada yang 0, ada yang lebih rendah gitu. Ini kan target isian target PD Rakotek mungkin juga terkait dengan penganggaran ya, penganggaran dari Dinas Pendidikan atau dari pemerintah daerah. Nah, untuk kalau ini ada pertanyaan di hal ini mungkin nanti minta tolong mungkin Pak ini selaku koordinator PBB yang bisa menjelaskan secara detail. Demikian mungkin paparan dari saya. Terus selanjutnya kami akan mendemokan, mungkin minta tolong ada teman Pak Mas Rahmat, saya ada hadir di ruangan ini nggak, Mbak? Enggak ada, Pak. Apa ya? Mas Rahmat Syah. Untuk mendemokan dashboardnya, dashboard PBD kita. Tadi sudah ini kan katanya mendemokan kan. Oh. Tadinya Mas ABD sih, tapi ininya perangkatnya saya pakai mungkin. Saya komunikasikan dulu dengan Mas Rahmat saya, Pak ya. Coba saya ini. Ini soalnya perangkatnya pakai perangkatnya Mas ABD, ini pakai PC saya kurang ngerti nih. Baik, ini Mas Rahmat Syah mau join ke KTT ya Pak Ujang ya? Iya, Mbak. Kita nunggu Mas Rahmat Syah dulu. Jadi mungkin untuk paparan kami ya, seperti bulan-bulan lalu sepertinya paparannya itu aja terus, mungkin jadi hari ini untuk paparan kami cukupkan sampai
sini. Selanjutnya mungkin nanti ada demo dari dashboard PPD yang akan disampaikan oleh Mas Rahmat Syah, minta tolong. Baik, dari saya cukup sekian. Lebih kurangnya maafkan. Akhiri, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ujang. Ini Mas Rahmat Syahnya sudah bergabung. Izin monitor Mas Rahmat Syah. Pak Caca. Ya, baik. Tadi informasi dari Pak Ujang akan ada demo terkait dashboard ya? Ya, betul sekali. Iya, mungkin bisa langsung saja ya Mas Rahmat Syah ya. Oke, terima kasih Mbak Caca. Baik. Dan terima kasih Pak Ujang. Ya, sebentar ya, saya share screen dulu. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat dinas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung. Izinkan saya untuk memberikan atau mendemokan cara bagaimana mengakses dashboard rapor pendidikan. Nah, untuk Kabupaten Tanah Tidung sendiri, di sini yang dapat untuk izin Mas Rahmat Syah, memang belum di share screen ya atau gimana? Ya, belum. Oh iya, oke. Ya, untuk di Kabupaten Tanah Tidung sendiri yang diberikan akses oleh Mas Edi itu ada 2 orang, ini datanya, Pak Zul dan Pak Musakir. Jadi yang bisa membuka atau mengakses dashboard rapor pendidikan itu Pak Zulpiansa dan Pak Musakir atau Pak Sakir ya. Oke, kita masuk ke demonstrasi atau cara membuka dashboard rapor pendidikan yang ada di website BPMP Kaltara. Oke, izin saya share screen. Terlihat Mbak Caca? Iya, sudah tampil Mas Rahmat Syah. Oke. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu masuk menggunakan aplikasi Chrome atau Mozilla atau aplikasi browser lainnya, jadi Bapak Ibu harus mengunjungi dulu website atau situs dari bpmpkaltara.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ini adalah situsnya atau websitenya BPMP Kaltara. Untuk di rapor pendidikan, Bapak Ibu lihat kursor yang saya gerakkan di situ ada di menu data. Nah, di menu data itu sudah banyak tertera di sini Bapak Ibu. Yang hanya kita buka untuk hari ini adalah data status akses rapor pendidikan. Nah, di sini banyak data yang lain, Bapak Ibu bisa explore juga untuk di websitenya BPMP, dari evaluasinya, ULT, layanan, dan program-program lainnya itu ada semua. Jadi kita di sini lanjut ke data status akses rapor pendidikan. Nah, yang ini Bapak Ibu klik saja. Nanti untuk tadi yang sudah diberikan akses itu akan masuk ke dalam dashboard. Dashboard ini. Nah, inilah dashboard Monef rapor pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Nah, ini datanya secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya.
setotal sekolah secara keseluruhan. Untuk jenjang SD, SMA, ini jenjangnya PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, ini masuk seluruh jenjang. Bagaimana cara melihat untuk data khusus di Kabupaten Tanah Tidung? Nah, kalau data khusus di Kabupaten Tanah Tidung, Bapak Ibu bisa langsung klik yang di sini, yang kabupaten. Diklik, terus pilih Tanah Tidung yang paling bawah itu klik yang only-nya ini. Only Tanah Tidung. Nah, jadi bisa terlihat total sekolah Tanah Tidung itu ada 88 sekolah, tapi belum dikurangin yang SMA dan SMK. Nah, di sini kita hilangkan centang untuk SMA dan SMK. Jadi yang kita lihat hanya khusus jenjang PAUD, SD, dan SMP. Oke, terus intervensinya di sini Bapak Ibu pejabat dinas juga bisa melihat ada khusus non-PSP, ada sejumlah 76 sekolah. Terus ada PSP Angkatan 3 ada 4 sekolah, dan PSP Angkatan 2 ada 3 sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin khusus melihat sekolah penggerak, bisa dihilangkan saja centang yang non-PSP ini. Jadi sekolah yang akan tampil itu adalah sekolah penggerak saja. Nah, total sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Tanah Tidung itu ada 7. Jadi di sini kita lihat secara keseluruhan total dari sekolah di Kabupaten Tanah Tidung untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP itu ada 83 sekolah. Yang punya akun Belajar ID itu 83 sudah 100%, yang sudah aktivasi juga sudah 100%, tetapi untuk yang login, explore, dan sudah unduh ini masih sedikit ya Bapak Ibu ya. Sudah login baru 27. Untuk persentasenya baru di 32,53%. Untuk yang explore ini 0 ya Bapak Ibu, belum ada peningkatan sama sekali. Dan yang unduh itu baru 24 dari 83 sekolah. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat berdasarkan indikator yang ada di atas ini, sudah login, explore, dan unduh, Bapak Ibu bisa atur di sini Bapak Ibu ya. Login, explore, dan unduh. Jadi untuk yang punya akun sama aktivasi Belajar ID ini tidak perlu lagi. Hanya yang harus dikejar itu yang login, explore, dan unduh saja. Nah, Bapak Ibu jika ingin mengetahui bagaimana cara mengetahui sekolah yang belum login. Nah, ini yang centang sudah itu dihilangkan saja. Jadi nanti akan muncul sekolah yang belum login. Nah, ini totalnya ada 56 sekolah yang belum login. Nah, begitu juga yang untuk yang explore tadi belum sama sekali. Jadi dan explore ini ya ada catatan, eksplorasi ini hanya untuk jenjang SD dan SMP saja. Untuk jenjang PAUD itu tidak tersedia untuk fitur eksplorasinya, jadi tidak masalah. Hanya untuk jenjang SD dan SMP. Dan yang unduh ini juga Bapak Ibu bisa lihat, centang sudahnya dihilangkan, jadi Bapak Ibu bisa mengetahui sekolah mana saja yang belum unduh rapor pendidikannya. Nah, begitu fitur-fiturnya yang ada. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendownload secara keseluruhan data yang ada ini, Bapak Ibu bisa lihat di pojok kanan ini, di atas, nah di titik 3 ini, Bapak Ibu bisa diklik saja itu, terus pilih ekspor. Nah, di sini terserah mau ekspornya ke CSV atau Excel atau Google Sheet.
Jadi Bapak Ibu tinggal setelah dipilih tinggal diekspor saja. Dan nanti datanya akan terdownload. Nah, ini sudah terdownload. Jadi kita coba buka. Biasanya berantakan. Nah, ya. Biasanya datanya kalau misalnya diunduh melalui Excel itu agak berantakan. Tapi kalau misal di download menggunakan ekspor dari Google Sheet dulu, diekspor di Google Sheet dulu, seperti ini. Ya, nah ini sudah terdownload, terekspor ke Google Sheet. Jadi Bapak Ibu tinggal ke bagian sini saja, klik file, terus download Excel-nya. Nanti filenya akan rapi seperti tampilan di Google Sheet-nya, gitu Bapak Ibu. Oke, cukup sekian Mbak Caca. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Jul dan Pak Musakir sebagai yang bisa akses rapor pendidikan atau dashboard rapor pendidikan. Baik, terima kasih Mas Rahmat Syah. Silakan dari Dinas Pendidikan. Baik, terima kasih Bu dan Mas Rahmat Syah. Jadi memang benar kalau pemanfaatannya untuk tahun ini masih kurang. Insya Allah rencananya hari ini kita akan layangkan surat ke BPMP untuk permohonan narasumber kegiatan di KTT. Mudah-mudahan permohonan kami bisa dikabulkan. Jadi kita akan melakukan untuk lembar PBD untuk menjadi dasar dalam perencanaan BOP daerah. Kira-kira begitu, dan mudah-mudahan dari setelah kegiatan itu seluruh satuan PAUD sudah bisa mengunduh, mengeksplor, dan kalau di PAUD itu bahkan diunggah kembali ke laman PAUD. Iya, untuk PAUD tidak ada eksplorasi Pak Syakir. Oh, tidak ada, Bang. Oh, baiklah Iya. kalau begitu. Jadi login, unduh, dan mengunggah kembali. Oh, baiklah. Iya. Mudah-mudahan bisa adalah dari BPMP hadir ke KTT. Siap. Supaya nilainya 100. Karena KTT ini kan tidak banyak, jadi harusnya tuntas lah. Cuma Iya, kalau begitu. misalnya dari jenjang PAUD itu hanya 44 sekolah saja. Iya, benar. Jadi untuk mengejar angka 100% itu bisa lah Pak Musakir. Insya Allah. Terkecuali mungkin hal-hal teknis kayak tadi KM kan, kayak mentargetkan 100, Ya. ternyata ada yang terkendala di akun. Nah itu di luar jangkauan jadinya. Ya. Kalau insya Allah yang tidak bersinggungan dengan hal-hal begitu, insya Allah bisa 100 lah. Apalagi mau dikasih laptop, nah kan udah ada jadi semangat lah kan. Iya, semoga. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih Mas. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanggapi Pak terkait PBD ini dari teman-teman dinas yang lain mungkin. Baik, sepertinya sudah tidak ada ya, Mas Rahmat Syah, Pak Ujang. Sudah, kalau memang tidak ada. Iya, baik. Mungkin kita akhiri saja ya Bapak sesi perencanaan berbasis data ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki closing statement, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, untuk dapat mengisi daftar hadir di link yang telah dikirimkan panitia di kolom chat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Ujang Gurcita. Kepada Pak Ujang, kami persilahkan. Ya, ada Bu Ari kah? Bacanya. Kenapa saya nih closing?
Bu Ari ya Pak? Ada ke Bu Ari? Lagi Bu, dia nih. Bu Ari. Pak Gani lah. Segmennya. Saya aja kah? Ini minta Ya, maaf, ini silakan Pak kameranya Ujang. nggak bisa tampil di perangkatnya Mas Rahmat Syah. Ini. Baik, Iya Pak, nggak apa-apa. Baik. Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan pertama-tama, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu dicatat sebagai suatu kebaikan dan bisa mendatangkan, menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi apa yang sudah kita lakukan semoga bisa bermanfaat. Jadi suatu hal yang manfaat untuk khususnya pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara, lebih khusus lagi di Kabupaten Tanah Tidung. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, keikutsertaannya dan partisipasinya dalam kegiatan ini. Saya mewakili semua rekan-rekan dari DPNP Provinsi Kalimantan Utara sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung, dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri kegiatan ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Caca. Baik, terima kasih Pak Ujang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kegiatan pertemuan periodik PMO Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data. Kami segenap panitia mohon maaf atas segala kesalahan selama kegiatan berlangsung, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi